Salam Horas menjua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih untuk memahami, menafsirkan, merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 21 September tahun 2025 di gereja kita. Itu minggu ke-14 setelah Trinitas yang ditentukan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan perenungan kita dapat membantu kita. Mari komentari dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dalam ruang komentar, sehingga kita semakin diperkaya dalam pemahaman firman ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita terima apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Mazmur 24 seluruhnya, ayat 1 sampai ayat 10. Yang diberi judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mari kita baca suatu mazmur dari Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Selah. Pus. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jehovah, jaya dan perkasa. Tuhan Jehovah, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Bos. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan juga mengamalkan, melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami. Tolong kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat menghayatinya, dan lalu mengamalkan apa yang Kau hendaki, sebagai tanda takwa kami kepadamu, demi kerajaan-Mu yang datang di bumi, dan masa depan kami di surga. Dalam Yesus Kristus, dengar kabulkan doa kami. Amin. Kepada kita diberikan satu mazmur dalam dua bagian besar yang ditandai dengan kata Selah. Bagian pertama ditandai dengan berhenti sebentar, dan kemudian bagian kedua ditandai dengan Selah, berhenti sebentar, gitu artinya kan.
Jadi yang pertama merupakan kesaksian iman yang luar biasa, dan bagian kedua adalah ajakan untuk mengangkat kepala agar tegak pintu-pintu gerbang, pintu yang sudah berebet-ebet mungkin terkunci. Perlu masuk rezeki kemuliaan memang ke bait Tuhan. Dan marilah kita renungkan bagaimana, di mana bait Tuhan itu yang perlu dimasuki Tuhan. Dan mari kita kagumi, kita saksikan pengakuan iman kita tentang Tuhan lah, yang punya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya, termasuk kita kan, kayak gitu. Kejadian 1 dan 2 telah memberitahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang ada di angkasa luar maupun yang ada di bumi dan di bawah bumi, termasuk ular yang diciptakan Tuhan itu. Ya, kalau ada dewa-dewa dikatakan juga ciptaan Tuhan itu. Kalau ada iblis, juru lawan itu, ya, atau Satan kan setan, lawan, itu yang diciptakan Tuhan itu. Makanya Tuhan punya alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa apapun itu bentuknya ciptaannya tak boleh disembah, dilarang disembah. Hanya Tuhan satu-satunya yang disembah, dimuliakan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kemuliaan dan hormat kepada manusia. Dan manusia yang mulia, yang hormat, yang diberitahu di dalam Mazmur 8 itu, itulah yang bisa memuliakan Tuhan. Memang semua ciptaan itu sebagai pertanda kemuliaan Tuhan. Tapi yang melekat kemuliaan dianugerahkan Tuhan kepada manusia, dan manusialah yang segambar dengan Tuhan itu yang wajib, bukan hanya seharusnya, yang wajib menunjukkan dan meninggikan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Apa artinya mulia? Kabut artinya sebenarnya berbobot, ada beratnya, ya. Jadi tidak mengambang-mengambang, tidak melayang-layang, tidak kosong, punya isi, tapi punya isi, berbobot, gitulah. Sehingga kalau kita memuliakan Tuhan, menurut saya kita harus membuat Tuhan itu sangat-sangat berbobot untuk kehidupan kita. Ya, bersama Tuhan itu bukan barang mainan. Bersama Tuhan semuanya kerja punya arti, punya makna, dan harus punya hasil yang betul-betul dapat dinikmati oleh kita sendiri, oleh sesama kita, dan juga oleh Tuhan sendiri. Jadi selalu 3 dimensi itu selalu ada kan, kalau ada bobotnya. Jadi emas itu adalah logam mulia karena ada bobotnya. Dia punya harga, ya. Nah, mungkin ada yang lebih berharga dari situ, tapi yang menentukan adalah logam mulia itu, ya. Mungkin mutiara lebih berharga dari emas, tapi bukan mutiara yang menentukan.
Yang menentukan adalah emas logam mulia. Jadi kalau mungkin Anda mengatakan ada lagi yang lebih tinggi dari Jehovah Elohim, bilang aja nggak apa-apa kok. Tapi ingatlah, semua yang selain Jehovah Elohim itu Jehovah Sebaot, alam semesta, tidak punya bobot untuk kehidupanmu, ya, tidak bisa kau manfaatkan. Ya, hebat memang Tuhan kita ini. Dia mau dimanfaatkan. Dia mau bekerja sama dengan kita demi kehidupan dan demi dunia yang diciptakannya. Itu yang luar biasa. Jadi, kalau kita mengaku Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, ya jangan kita permainkan itu. Bumi dan segala isinya ini. Karena Tuhan menyediakan segala yang perlukan manusia dalam bumi. Baik di bawah bumi. Ya, neraka pun diciptakan Tuhan di bawah bumi yang kubur demi kepentingan manusia itu, karena dia harus dikubur mati. Sayangnya kalau mati situ selamanya, ya, ngerilah itu kan. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita menjadi penghuni alam barzah dunia kematian selama-lamanya. Kita harus bangkit dari situ, dan kebangkitan itulah yang dimulai oleh Yesus Kristus. Dan Sang yang bangkit itulah yang bisa membangkitkan kita. Dunia itu begitu luas, ya, yang nampak dan yang tidak nampak. Semua itu ciptaan Tuhan, milik Tuhan, yang berdiam di bumi, juga yang nampak dan yang tidak nampak. Itu harus dimuliakan, memuliakan Tuhan. Mari kita lihat betapa mulianya Tuhan melalui alam ciptaan ini. Ya. Memang dikatakan di sini bumi itu didasarkan di atas lautan, ditegakkan di atas sungai-sungai. Padahal lautan adalah bagian dari dunia. Tapi ternyata masih ada air di bawah bumi kan? Sehingga air yang menopang tanah. Ada itu. Dan sungai-sungai mengalir, itu suatu keluar biasaan itu, dari hulu sampai hilir. Sepanjang zaman berjalan tidak kering. Dan kalau kering manusia susah. Coba bayangkan sekarang ini sungai Efrat mulai kering. Ngeri juga. Jadi memang kalau sungai banjir susah juga. Tugas manusia lah agar sungai turut memuliakan Tuhan dan memuliakan manusia juga kan. Jadi jagalah banjir, jangan biarkan kekeringan sungai kita. Lalu pemazmur mempertanyakan siapa yang boleh naik di gunung Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan di tempat Tuhan yang kudus. Siapa? Tentu saja adalah orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, tentu saja adalah orang yang di dalam dirinya ada pikiran Yesus Kristus. Seperti dikatakan Paulus, ya. Kita sebagai peniru Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bisa berdiri di hadapan Tuhan, di tempat kudus Tuhan, dan boleh naik ke gunung Tuhan. Di mana gunung Tuhan? Tidak lagi hanya di Yerusalem. Dulu memang Yerusalem dikatakan gunung Tuhan adalah tempat di mana bertahta. Kalau dia bertahta dalam hati dan pikiran kita, hati kita menjadi gunung Tuhan. Apa gunanya kita naik di situ?
agar diri kita tidak menjadi manusia rendahan, tidak manusia konyol, tidak manusia yang tidak punya arti. Makanya kita perlu naik ke gunung Tuhan. Ya, biasanya di Yerusalem gunung Tuhan itu adalah tempat bait suci. Sekarang ini di mana-mana bait suci ada. Makanya naik ke bait suci. Ziarah ke Yerusalem bisa. Kalau kita mengakui bahwa memang tubuh kita ini bait Allah juga, dan itu merupakan gunung Tuhan juga ya. Makanya kita harus naik ke sana agar kita naik juga, kepribadian kita naik, mentalitas kita naik, tapi darah tinggi kita tidak naik. Kebaikan kita naik, kekudusan kita naik, semualah naik kalau kita naik ke gunung Tuhan, kan kayak gitu. Jadi kalau memang itu kita inginkan terjadi, ya tentu saja gunung Tuhan itu harus kudus. Jadi itu kita pun harus kudus dong. Artinya kudus dikhususkan kita ini untuk Tuhan, jangan untuk iblis. Ya, kalau kita pun punya istri, punya anak, diri kita untuk Tuhan, dalam arti juga disuruh mengurus mereka, kan kayak gitu. Anak-anak menghormati orang tua karena mereka kudus. Istri menghormati suaminya karena dia kudus juga, kan, di gunung Tuhan. Keluarga pun menjadi keluarga kudus, kan kayak gitu. Ya memang yang bisa naik ke gunung Tuhan orang yang harus bersih tangannya dan murni hatinya. Jangan kotor lah. Memang kita yang pemuja Tuhan yang luar biasa ini tidak selalu membuat ritus-ritus penyucian diri, kan. Tetapi kalau kita masuk di rumah Tuhan, ada penyucian dosa, pengakuan dosa dan pengampunan dosa dulu, baru yang lain-lainnya berjalan. Ya, makanya sucikan dirimu. Walaupun kau di gerejamu tidak ada acara ritus-ritus bikin ini air kayak gini atau ini kayak gini apa semua. Tapi ingat tugas menyucikan diri, minta pembersihan dengan kuasa Tuhan, ya, dan berjalan di sana. Jadi bersih tangan kanan dan tangan kiri harus bersih, ya. Jangan katakan tangan kanan begini, tangan kiri begini, ya. Kalau tangan kiri membersihkan yang kotor di belakang, juga itu bisa membersihkan makanan, tidak pantang itu. Orang Israel bisa membedakan fungsi tangan kanan. Kita juga sering, ya, jangan berikan sesuatu dengan tangan kiri kepada orang lain, katanya. Mengapa? Karena dia agak najis tangan kiri ini. Kurang ajar lah kita di situ sebenarnya. Apa bedanya tangan kanan dengan tangan kiri? Makan dengan tangan kiri pun boleh, enak itu. Menulis dengan kidal pun boleh, ya. Demikian dengan tangan kanan. Memang tangan Tuhan dibedakan. Sebelah kanannya, tangan kanannya hormat, sebelah kirinya kekayaan misalnya, kan. Ya, tapi tidak ada yang merusak. Jadi apa upahnya orang kalau menyerahkan dirinya kepada pimpinan Tuhan, ya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan atau sumpah palsu? Indah kan itu. Kalau di dunia ini bersih, tidak ada penipuan, hidup ini indah kali lah. Jadi misalnya reklame apa itu, suer itu, susu kuda Nuzi katanya, sudah murni kayak itu bersih, tidak ada penipuan. Menurut saya sering kita ditipu, selalu dikatakan belilah sekarang karena besok iklan ini akan ditutup, karena dibuka besoknya ada lagi. Penipuannya itu banyak kali omong-omongan. Memang itu strategi jual beli, kan. Tapi untuk apa kita selalu menipu dan menipu yang lain? Yang murni-murni aja lah, ya kan. Presiden tidak bersumpah palsu, tapi sering tidak melaksanakan sumpahnya.
Kita tuntut terus presiden kita agar jangan lupa sumpahnya memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia, memberantas korupsi dan lain-lain. Dan kita pun bersumpah kepada Tuhan kan. Kita bersumpah atau berjanji waktu nikah, waktu mengantar anak dibaptis, dan banyak kesempatan bagi kita berjanji atau bersumpah di hadapan Tuhan. Jangan sumpah palsu itu, lakukan dengan baik. Karena mengapa kalau kita setia dalam janji dan sumpah kita? Kita yang beruntung, bukan orang lain. Ya. Jadi kita bisa menanyakan Tuhan, tapi jangan mempertanyakan Dia. Kalau dipertanyakan Tuhan, nanti awal-awal kemurtatan itu, kemualapan. Tapi Tuhan tetap ada. Tanyakan aja sama Tuhan apa yang ingin Anda tanyakan. Tapi ketahui harus kau pandai untuk menangkap jawabnya. Tidak bisa seperti manusia ditanyakan seseorang, jawaban manusia itu tidak dapat. Mudah-mudahan masih hormat. Tidak seperti itu. Tanyakan sama Tuhan apa yang kau inginkan, engkau tahu dan dapat. Tapi latihlah dirimu untuk menerima jawaban dari Tuhan. Jangan terus kecewa kau. Sehingga berkat itu benar-benar sampai kepada kau. Dan keadilan Tuhan yang menyelamatkan itu betul-betul dapat kau rasakan. Jangan anggap kalau sesuatu tidak sesuai dengan perasaanmu dan pikiranmu, terus kau merasa, aku dirugikan, aku dihina, aku apa. Padahal memperbaiki dirimunya. Maka tanya Tuhan selalu. Itu sumber jawaban. Kalau kau mau tanya Tuhan bagaimana, bisa kau googling. Karena di Google itu diusahakan diberitahu apa yang benar. Kira-kira 99% tidak berdusta. Google itu. Itu perbuatan Tuhan juga. Jangan kau anggap itu hanya prestasi manusia. Enggak. Jadi kalau kau tanya Tuhan, bisa tanya Google ya jawabannya. Gak apa-apa itu Kak. Tapi jangan kau anggap ini Google-nya yang menjawab saya, tidak Tuhan katanya. Jangan gitu. Tuhan yang mengerjakan orang membuat Google itu kok. Dan kritisi juga isi Google itu. Karena banyak definisi yang di sana dibuat daluarsa seperti pikiran manusia yang daluarsa juga kan. Jadi agar kita betul-betul menjadi orang yang dapat dibanggakan. Carilah wajah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Di mana kau bisa mencari wajah Tuhan? Ya, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan. Kita bilang sama kawan kita kan kayak gitu. Jadi lihat itu, kalau kotor di wajah orang, nampak kotor di dalam kan. Ingatkan dia agar dipasang lagi wajah Tuhan dalam wajahnya. Dan demikian kau, agar dari wajahmu bisa nampak wajah Tuhan. Jangan ke bawah pokok kelapa kau cari wajah Tuhan atau ke bawah pohon jawi-jawi. Enggak kayak gitu. Jadi dengan demikian ada angkatan yang selalu ingin bertanya pada Tuhan, dan itulah angkatan yang sangat luar biasa. Kan kayak gitu. Jadi Indonesia mengalami bonus penduduk sebentar lagi, sekarang ini. Kalau ini bonus ini tidak menunjukkan wajah Tuhan yang dianugerahkan Tuhan sama dia, hancurlah generasi itu. Jangan sampai generasi Z sebagai manusia hanya manusia pandai pakai HP, tapi tidak pandai berkarya. Kalau tidak kehendaknya demo habis-habisan. Tidak begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita terus rajin bertanya sama Tuhan. Untuk itulah kita terus rajin mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah jawaban Tuhan. Sampai kita yang paling hebat di dunia ini. Dan kalau kita sudah begitu, kita bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam ini.
Ya, angkat kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu yang berabad-abad. Pintu hati kita itu sudah berabad-abad. Hati nurani kita itu, walaupun kita baru lahir, ada. Tapi hati nurani manusia sudah berabad-abad. Pintu hati nurani di setiap orang itu harus dibuka agar Tuhan masuk. Ya, agar kemuliaan masuk. Kalau hati nurani kita itu terkunci, tertutup, apapun tidak bisa kita rasakan yang indah selain keganasan jiwa kita, kan kayak gitu. Jadi buka itu, pintu-pintu gerbang hatimu buka. Sekarang orang menantikan pintu gerbang timur Yerusalem yang berabad-abad ditutup oleh bangsa Turki akan dibuka dengan harapan bahwa Mesias akan datang. Raja kemuliaan akan masuk di Yerusalem. Tetapi kalau belum ada bait Allah di Yerusalem, mana masuk Tuhan ke situ. Jadi makanya orang Israel sekarang ini ingin membangun bait Allah ketiga. Mudah-mudahan Islam dan Kristen mendukungnya. Jangan cemburu. Jangan menjadi sumber malapetaka perang dunia ketiga nanti. Tunjukkan agama Abrahamistis yang tiga itu bisa menelurkan damai sejahtera. Jangan hanya berperang tahu dan berkelahi. Tidak ada Tuhan mengajarkan begitu. Itu apa bermusuhan Islam dan Kristen dan Yahudi? Enggak ada. Itu apa? Memang sejarah sudah dicoreng dengan darah. Tapi itu harus bisa dilupakan, diganti dengan semangat kebersamaan. Bahwa memang ini sama-sama pemilu agama Abrahamistis. Ya, kalau pemilu agama Abrahamistis apa? Janji kepada Abraham harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain. Jangan menjadi kutuk, jangan menjadi bahan celaka. Itu kan, kalau masuk Raja kemuliaan ke Yerusalem, bukan gempar dunia untuk hancur, tapi gemparlah dunia oleh karena penebaran damai sejahtera dan kasih ke seluruh dunia. Dan kita harus mau. Kalau kita nggak mau, kita luangan, kata orang Batak, tidak mendapat apa-apa. Jadi kedatangan Raja kemuliaan ke dalam bait Allah, baik di Yerusalem, baik di rumah-rumah ibadah kita, maupun di dalam diri kita, adalah untuk membawa nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang berbobot untuk kehidupan kita. Sambut dia. Untuk menyambutkan, persiapkan dirimu dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Semoga kami dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Amin.